Oke, sebelum kita kembali ke hotel, aku mau beli salah satu action figure di Popmart. Ini hasilnya nanti kita undi. Aku coba ngambil yang ini. Semoga dapat yang ini. Aku suka karakter Bob yang kecil ini. Nanti aku masukin, aku dapat apa? Hai, aku Niko. Sebelum nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe di video ini supaya kalian gak ketinggalan video-video unik dan lucu berikutnya. Yuk jalan-jalan virtual bareng aku. Let's go, kita berangkat. Cus! Kalau dengar nama Orchard Road, yang langsung kebayang pasti mall-mall mewah, brand internasional, dan suasana kota yang modern banget. Tapi ternyata jalan ini punya cerita yang jauh lebih menarik dari sekedar tempat berbelanja. Di balik gedung-gedung tinggi dan trotoar yang rapi ini, ada sejarah panjang, transformasi luar biasa, dan fakta-fakta unik yang mungkin belum banyak orang tahu. Dari yang dulunya cuma perkebunan, sampai sekarang jadi salah satu jalan paling terkenal di Asia Tenggara. Nah, di video kali ini, sambil kita jalan santai menikmati suasana Orchard Road, aku bakal kasih tahu kalian beberapa fakta unik yang bikin tempat ini nggak cuma kelihatan mewah, tetapi juga penuh dengan cerita. Fakta pertama, Orchard Road dulunya bukan kawasan mall, tetapi perkebunan. Kalau kita lihat sekarang, Orchard Road ini penuh mall mewah, hotel, dan gedung-gedung tinggi. Tapi siapa sangka dulu kawasan ini adalah area perkebunan buah dan pala di abad ke-19. Nama Orchard sendiri artinya kebun buah. Dulu di sini ada kebun lada, pala, dan berbagai tanaman tropis lainnya. Jadi sebelum transformasi menjadi pusat fashion dan luxury brand, Orchard Road ini sebenarnya adalah kawasan agrikultur. Transformasinya benar-benar luar biasa, dari kebun jadi pusat belanja kelas dunia. Fakta kedua, panjang jalan Orchard Road hampir 2,5 km. Orchard Road ini membentang sekitar 2,2 sampai 2,5 km. Kalau kamu jalan dari ujung ke ujung tanpa berhenti, bisa sekitar 30-40 menit tergantung santai atau cepatnya. Tapi tentu saja hampir tidak mungkin lewat tanpa berhenti. Karena di sepanjang jalan ini ada banyak banget mall, kafe, restoran, dan spot-spot foto. Jadi biasanya orang datang ke sini bukan sekedar lewat, tetapi memang untuk menikmati suasananya. Fakta ketiga, pusat fashion dan brand mewah di dunia. Orchard Road ini dikenal sebagai pusat brand internasional di Singapura. Banyak brand high-end dunia buka flagship store di sini. Tapi uniknya kawasan ini tidak hanya untuk orang yang mau belanja mahal. Ada juga toko yang lebih terjangkau, food court, hingga street level cafe. Jadi Orchard Road itu bisa dinikmati semua kalangan, dari turis backpacker sampai high spender. Fakta keempat, terhubung dengan banyak MRT. Salah satu alasan Orchard Road ini selalu ramai adalah aksesnya yang sangat mudah. Ada beberapa stasiun MRT yang melayani kawasan ini seperti Orchard, Somerset, dan Dhoby Ghaut. Artinya dari berbagai penjuru Singapura, kamu bisa langsung turun dan langsung berada di pusat kota paling terkenal ini. Sistem transportasi yang rapi inilah yang bikin Orchard Road selalu hidup tanpa perlu banyak kendaraan parkir di pinggir jalan. Fakta kelima, saat Natal, Orchard Road jadi super spektakuler. Kalau datang ke sini saat akhir tahun, suasananya benar-benar berubah total. Orchard Road terkenal dengan dekorasi Natal yang megah dan penuh lampu warna-warni. Lampu-lampu menghiasi sepanjang jalan dengan tema berbeda setiap tahunnya.
banyak orang datang hanya untuk foto-foto dan menikmati suasana malamnya. Bahkan di sini sudah menjadi tradisi tahunan di Singapura. Fakta keenam, banyak hotel bintang 5 di sepanjang jalan. Di sekitar Orchard Road juga berdiri banyak hotel mewah internasional. Kawasan ini memang jadi pusat wisatawan karena lokasinya yang sangat strategis. Turis yang menginap di sekitar sini tinggal jalan kaki untuk berbelanja, makan, atau sekedar menikmati city walk. Jadi bisa dibilang Orchard Road ini bukan cuma tempat berbelanja, tapi juga pusat akomodasi premium. Fakta ketujuh, ruang pejalan kaki yang nyaman dan tertata. Satu hal yang terasa saat jalan di Orchard Road adalah trotoarnya yang lebar dan rapi. Pemerintah Singapura memang mendesain kawasan ini agar ramah pejalan kaki. Pohon-pohon besar ditanam sepanjang jalan untuk memberikan keteduhan. Jadi meskipun suasana Singapura panas, suasananya tetap nyaman untuk jalan-jalan santai. Fakta ke-8, bukan hanya mall, tapi pusat lifestyle. Orchard Road bukan cuma tentang berbelanja, di sini juga banyak salon, klinik kecantikan, gym premium, kafe estetik, dan restoran dari berbagai negara. Orang datang ke sini untuk meeting, nongkrong, ngedate, bahkan sekedar duduk menikmati kopi sambil melihat orang lalu lalang. Ini adalah kawasan lifestyle, bukan sekedar pusat transaksi saja. Fakta ke-9, tempat favorit turis dan lokal. Menariknya, Orchard Road ini bukan cuma ramai turis, banyak warga lokal Singapura juga menjadikan tempat ini sebagai area hangout. Akhir pekan biasanya lebih ramai. Kamu bisa melihat campuran berbagai budaya dan bahasa di dalam satu tempat ini. Dari turis Asia, Eropa, sampai warga lokal, semuanya bercampur menjadi satu. Fakta ke-10, harga di sekitar sini terkenal premium. Karena ini adalah prime location, harga makanan dan barang di sekitar Orchard Road cenderung lebih mahal dibanding kawasan lain di Singapura. Tapi tetap ada opsi yang lebih terjangkau kalau kita pintar mencari. Food court di basement mall sering menjadi solusi hemat buat wisatawan. Fakta ke-11, Orchard Road terus berevolusi. Kawasan ini tidak pernah berhenti berkembang. Banyak mall direnovasi agar tetap modern dan relevan. Singapura memang terkenal cepat beradaptasi. Jadi Orchard Road selalu terlihat fresh, bersih, dan mengikuti tren global. Fakta ke-12, simbol modern negara Singapura. Kalau bicara tentang modern city di Asia Tenggara, Orchard Road adalah salah satu simbolnya. Gedung-gedung tinggi, tata kota rapi, pedestrian nyaman, dan brand internasional membuat kawasan ini mencerminkan wajah Singapura sebagai kota global. Oke, sebelum kita kembali ke hotel, aku mau beli salah satu action figure di PopMart. Ini hasilnya nanti kita undi. Semoga kita dapat yang Pop ini ya. Aku coba ngambil yang ini. Semoga dapat yang ini. Aku suka karakter Bob yang kecil ini. Nanti aku masukin, aku dapat apa. Di sini aku lagi beli action figure Minions di PopMart Singapura. Dan harganya ternyata $16. Yang bikin seru, ini tipe blind box
Jadi kita nggak tahu dapat karakter yang mana sebelum dibuka. Itu yang bikin nagih. Cukup sekian vlogku hari ini di Orchard Road. Di sini pusat pembelanjaan, pusat kuliner, pusat makanan semua ada di sini. Kalian bisa mampir. Sampai malam pun ini makin cantik, gedung-gedung makin banyak lampunya. Kalian bisa datang aja tempat ini, nikmati ice creamnya, nikmati pemandangannya. Sekarang aku mau perjalanan menuju hotel dan ke Changi. Nantikan di vlog-vlog berikutnya. Juga tadi aku spill ya. Juga tadi aku barusan beli Pop Mart Minion. Nanti di akhir video aku akan buka. Aku bakal dapat apa? Aku akan tunjukkan kepada kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video ini. Dan nantikan di vlog-vlog berikutnya. Bye-bye. Oke, selamat pagi semuanya. Aku ini barusan ada di bandara. Ini sekarang udah 5:30 waktu Singapura. Bentar lagi aku mau flight ke Surabaya. Tadi sebelum pergi ke Changi aku sempat beli action figure ini, Minions edisi yang keempat ini di Pop Mart Ion Mall. Jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa langsung aja di Pop Mart. Tadi sebetulnya sih iseng-iseng sih aku ke sana. Karena apa? Karena setelah itu aku pindah jalur MRT dan kebetulan di Mall Ion itu ada yang namanya Pop Mart. Nah, aku belum pernah pergi Pop Mart, jadi aku langsung pergi ke dalamnya Pop Mart itu. Dan ketika aku lihat-lihat, ternyata ada permainan ini. Ini ada asli sih. Kalau kalian kolektor, kalian pasti mau ngincer permainan ini. Kalian bisa scan di barcode yang ada tertera di box ini. Sekarang kita mau buka dalamnya ini seperti apa. Ini tampaknya dari Pop Mart ya. Pop Mart semua masih segel ya. Kita buka. Aku berharap sih aku bisa dapat Bob ya. Bob yang karakter lucu itu loh, paling gemesin itu loh. Semoga kita dapat itu ya, Bob ya. Bob yang megang boneka itu loh. Oke. Kita dapat ini dan juga kita dapat yang make something ini. Kita dapat plastik yang ini. Ini sifatnya blind box ya. Hoki-hokian sih. Kita buka ya. Kita dapat apa? Aku dapat yang ini. Lucu banget loh. Serius. Ini kalian bisa dapatkan di Pop Mart. Di Pop Mart di Singapura. Kalian bisa dapatkan karena di Surabaya infonya masih belum ada karena masih proses pembangunan di Pakuwon Mall. Ini solid banget. Ini aku kalau nggak salah tadi dapat di harga $16 Singapura ya. Jadi sekitar 200 atau 300-an gitu ya. Bisa banget koleksi ini. Kalau kolektor pasti mau koleksi ini. Tampaknya bagus banget. Ini tampak belakang, ini tampak depannya. Bagus, lucu. Recommended bagi kalian yang mau mengoleksi ini. Bisa dibeli ya di toko Pop Mart.